Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Kali ini kami sajikan kisah Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad termaktub di dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, khususnya di surat Al-Isra. Isra Miraj kerap dimaknai sebagai perjalanan rohani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peristiwa. Akan tetapi, Isra Miraj sebenarnya terdiri dari dua bagian perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra dan Miraj. Berikut rinciannya. 1. Peristiwa Isra. Peristiwa Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ka'bah di Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem. Saat itu, perjalanan dari Ka'bah ke Masjid Al-Aqsa dapat ditempuh dengan kuda atau unta selama 1 bulan. Namun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menempuh perjalanan tersebut hanya dalam semalam dengan mengendarai burak. Burak digambarkan memiliki tubuh seperti kuda putih dengan sayap dan ekor burung merak. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah salat 2 rakaat. 2. Peristiwa Miraj. Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Aqsa menuju ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Di tiap tingkatan langit tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit tingkat pertama ini Nabi bertemu dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang pertama kalinya diciptakan di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di pertemuan ini Nabi Adam alaihissalam membekali Rasul dengan doa supaya setiap masalah yang dihadapi oleh Nabi bakal senantiasa diberi kebaikan. Sesudah bertegur sapa dan sama-sama mengatakan salam, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari langit pertama untuk meneruskan perjalanan ke tingkatan kedua. Pada tingkatan kedua ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka juga sama-sama bertegur sapa dan mengucapkan salam sama dengan di langit pertama. Kedua nabi pendahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat membekali doa kebaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meneruskan perjalanannya ke tingkat langit ketiga. Di langit tingkat 3 ini, Nabi bertemu dengan penghuni langit ketiga yang yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling tampan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ciptakan di muka bumi. Tidak hanya doa kebaikan yang didapatkan pada Rasul waktu mereka bertegur sapa dan saling mengatakan salam. Rupanya Nabi Yusuf alaihissalam juga memberi setengah ketampanannya untuk Rasul sebelumnya ia terbang meneruskan perjalanannya. Langit keempat. Penghuni langit keempat yaitu Nabi Idris alaihissalam yang pernah berdakwah di Mesir pada Bani Kabil dan Memphis dan manusia pertama yang mengetahui tulisan. Dan sama dengan tingkatan terlebih dulu, mereka sama-sama bertegur sapa dan Nabi Idris memberi doa supaya semua masalah yang dikerjakan oleh Rasul diberikan kebaikan. Dari langit keempat Rasulullah naik ke langit 5. Di langit 5 Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam dalam melepas Bani Israel dari tangan Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam ini dikenal sebagai seorang yang pintar bicara dan meyakinkan orang. Waktu mereka bertegur sapa, Nabi Harun alaihissalam mendoakan Rasulullah supaya tiap-tiap masalah yang dikerjakan mendapatkan kebaikan. Sesudah berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam di tingkat kelima, disinilah Rasulullah bersua dengan Nabi Musa alaihissalam yang telah membantu Bani Israel terlepas dari Raja Fir'aun dan membimbing mereka pada kebenaran ilahi. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengannya, mereka sama-sama mengatakan salam seperti dua teman dekat yang telah lama tak pernah berjumpa di mana penuh dengan keakraban. Sebelum Rasulullah terbang meninggalkan tingkat ke-6, Nabi Musa alaihissalam juga memberi doa kebaikan. Sampai langit ke-7 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah beberapa nabi.
Di sini Rasul diajak untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum beliau bertemu dengan Allah, dan Sidratul Muntaha sebagai sinyal akhir dari batas langit ketujuh. Sidratul Muntaha juga adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Sang Pencipta dan terima perintah sholat 5 waktu. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad mendapatkan perintah agar umat Islam menunaikan salat 5 waktu dalam sehari. Namun pada mulanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah diingatkan oleh Nabi Musa Alaihi Wasallam bahwa jumlah tersebut terlalu besar. Menurut Nabi Musa, perintah salat 50 kali dalam sehari itu akan menyulitkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jibril mengantarkan Nabi Muhammad menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi umat Nabi Muhammad, yakni salat 10 kali dalam sehari. Perintah itu masih dianggap sulit hingga kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali meminta keringanan lagi sampai diizinkan memperoleh ketentuan salat 5 kali dalam sehari. Setelah perjalanan tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera kembali ke Mekah dan menceritakan kisah Isra Mirajnya. Namun, kisah tersebut tidak diterima dengan mudah oleh pengikutnya meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan berbagai bukti. Sejarah mencatat, Abu Bakar, sahabat Nabi, menjadi orang pertama yang menerima Isra Miraj tersebut. Hingga kini, Isra Miraj diperingati sebagai hari besar oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia.